Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jemaah subuh dan jemaah kajian ba'da subuh di masjid yang kita cintai ini, dan semoga diridhoi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji dan syukur terus dan senantiasa kita ucapkan dan kita ungkapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmatnya, mencurahkan nikmatnya, hidayahnya kepada kita semua. Kita bersyukur di hari ini, di pagi hari ini kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bersyukur ya kita bisa dibangunkan kembali oleh Allah sebelum masuknya waktu subuh, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Dan kita juga bersyukur kita diberikan kelonggaran, diberikan kesempatan untuk bisa ikut dan hadir di dalam majelis ilmu yang saat ini kita laksanakan. Semoga ini semua merupakan keberkahan, taufik, ridho yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang bisa istiqomah dalam mengikuti sunnahnya, istiqomah dalam mentoladani beliau, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat, yang mendapatkan pertolongan dan pembelaan di hari di mana di hari itu semua kita sangat-sangat ya berharap adanya pertolongan, berharap adanya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk mengkaji, mempelajari hal-hal yang setiap hari kita lakukan. Ya, setiap hari kita lakukan, yaitu berkaitan dengan adab etika di saat kita makan dan minum. Ya, kita bicara hari ini tentang adab, bukan bicara fikih, ya, bukan bicara fikih. Kalau biasanya kita bicara fikih, ini bicara adab. Bedanya apa? Kalau bicara fikih, ini bicara benar dan salah. Ya, bicara ketentuan Allah yang nanti hasilnya ini benar atau salah. Ya, meskipun manusia itu tidak bisa memastikan mana yang benar mana yang salah, tapi minimal kita bicara fikih itu adalah benar berdasarkan ya dasar-dasar, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dalil-dalil yang kita pahami. Ini bicara benar dan salah. Kalau adab itu tidak bicara benar dan salah. Ya, adab tidak bicara benar dan salah, tidak bicara halal dan haram. Tetapi adab etika kita bicara tentang pantas atau tidak. Ya, pantas atau tidak. Kita bicara tentang baik dan buruk, sopan atau tidak. Ini adalah adab. Ya, kita tidak bicara halal haram. Ketika kita bicara adab makan dan minum, kita tidak bicara tentang halal dan haramnya makanan dan minuman itu, tapi kita bicara pantas atau tidak. Kalau bicara fikih, bicara hukum,
itu nanti ada dosa dan pahalanya, ya, halal dan tidak, dosa dan pahala. Kalau bicara tentang adab itu nanti lebih kepada bicara tentang kebarokahannya dalam makan itu. Jadi kalau kita makan minum dengan menggunakan adab, menggunakan etika, maka di situ ada kebarokahan. Maka dalam tema yang disodorkan kepada kita itu bertemakan meraih kebarokahan, ya, meraih kebarokahan dari adab ketika kita makan dan minum. Jadi sebagian dari kebarokahan itu terletak pada adabnya, ya, pada adab saat kita makan dan minum. Banyak sekali Bapak Ibu, ya, kebarokahan atau adab di saat kita makan dan minum. Dan ini semua saya ambil dari sunnah Rasul, ya, saya ambil di sunnah Rasul. Yang pertama kaitannya dengan adab saat kita makan dan minum itu adalah kita tidak makan dengan menggunakan meja. Nah, ini akan banyak nanti kita melihat praktek yang kita laksanakan itu yang sebetulnya kurang adab, kurang adab, ya. Untuk tidak mengatakan su'ul adab Bapak Ibu. Kalau su'ul adab itu rasanya kok nggak nyaman gitu, ya. Su'ul adab gitu, ya, kurang adab lah gitu. Bukan adab yang buruk gitu, ya, tapi kurang, ya, masih kurang sempurna adabnya, ya, tidak sampai ke su'ul adab, ya, tidak sampai ke su'ul adab. Saya yakinlah kita sehari-hari makan minum tidak sampai ke su'ul adab, ya, minimal kurang adab gitu, kurang adabnya. Apa adab yang pertama? Yaitu kita makan minum itu tidak menggunakan meja, tapi di bawah. Ya, kita duduk di bawah, digelar di bawah gitu kan. Kalau orang Jawa bilang apa? Gelar kloso gitu, ya. Ya, makan di bawah itu, tidak menggunakan meja. Adabnya begitu, ya, adabnya begitu. Kemudian ketika makan itu juga tidak menggunakan piring yang kecil yang khusus untuk kita, ya, syukur rujah namanya. Jadi tidak menggunakan piring yang kecil yang hanya khusus untuk satu orang, tetapi menggunakan piring besar yang itu bisa dipakai untuk beberapa orang. Jadi kalau kita hari ini mengatakan mungkin nampan gitu, ya, nampan atau apalah namanya, yang itu bisa dipakai untuk banyak orang. Di dalam satu tempat itu bisa, ya, dipakai oleh mungkin sampai 4 atau 5 orang bersama-sama muter gitu, ya. Nah, barokahnya begitu, kebersamaannya di situ, tidak satu-satu, ya, tidak satu orang satu piring. Apa enggak boleh? Boleh. Maka tadi kita katakan bukan bicara fikih ini, ya. Kalau fikih mengatakan boleh, enggak apa-apa. Tapi adab mengatakan, ya, itu kurang adabnya. Karena dalam menyatapi makanan itu adabnya adalah kita bersama-sama, bareng, ada kebersamaan di dalam satu makanan itu. Adabnya begitu, ya, adabnya begitu. Tidak menggunakan meja, terus kemudian menggunakan piring besar. Itu kalau menggunakan piring besar, nampan itu kan enak kalau di bawah itu. Kalau di meja itu susah Bapak Ibu, ya, susah. Tapi kalau di bawah itu enak. Nah, monggolah kita awali dari keluarga kita, suami, istri, anak-anak bareng gitu, ya, makan bareng gitu. Memang tidak mudah memang untuk memformat ini. Problem hari ini adalah problem waktu. Kadang-kadang waktu makannya anak sama waktu makannya ayah ibunya beda gitu. Ya, kadang-kadang begitu. Jadi mencari waktu makan yang sama, ya. Kenapa? Karena mungkin kerja, anak sudah lapar, bapaknya belum pulang gitu kan. Atau pagi-pagi bapaknya itu keburu mau berangkat, tapi anaknya belum siap untuk makan. Anaknya masih mandi, sementara ayahnya harus berangkat segera, berangkat kerja. Apalagi tempat kerjanya jauh, ya, mungkin jam 5 sudah berangkat, atau jam setengah 6 sudah berangkat, atau jam 6 sudah berangkat.
Sementara anak-anak jam segitu kadang-kadang mungkin ada yang baru bangun gitu. Nah, kalau ini sudah ke masjid nih anak-anak kita, luar biasa ini ya. Mungkin di sebagian rumah anak-anaknya belum bangun jam segitu. Ya, belum bangun. Kalaupun bangun itu mungkin lagi mandi segala macam gitu. Sementara ayahnya harus segera berangkat kerja. Akhirnya apa? Nggak bisa makan bareng. Ayah makannya duluan, nanti anaknya belakangan gitu. Ibunya nanti sisa-sisa anaknya. Nah, memang tidak mudah ya. Tapi kalau kita punya waktu yang bisa makan bersama, kita usahakan dalam satu keluarga itu makannya bersama. Kalau belum bisa satu nampan ya bersama, minimal ya kita berada di tempat yang sama, di waktu yang sama. Minimal itu dulu kita lakukan. Ya, kita makan di tempat yang sama, di waktu yang sama. Meskipun belum berada di piring yang sama. Minimal itu dulu kita lakukan ya, dan kita usahakan makan di bawah. Tapi ya ini mohon maaf ini kalau ngajinya nggak bareng suami istri ini repot nanti Pak. Sampai di rumah itu nanti mejanya mau dijual sama suaminya. Bu, meja makan jual semua. Kenapa? Nggak barokah. Nah, ini kan repot ini. Atau sebaliknya istrinya yang ngaji, bapaknya nggak ikut ngaji gitu. Ini bisa berantem nanti. Ya, jadi ini jangan lalu kemudian tiba-tiba sampai di rumah dijual mejanya gitu ya. Jadi siapkan mental dulu. Siapkan mental suami, istri, anak-anak. Kalau sudah siap, oke, eksekusi gitu. Ya, jadi jangan satu orang sudah siap mentalnya kan belum siap begitu. Ya, ini perlu kita rembuk bareng dalam suatu keluarga. Siap nggak makan bareng gitu kan. Nah, ini keberokannya di situ. Ini didasarkan pada hadis ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwani wala fi sukur rujah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah makan di atas meja. Artinya bukan orangnya di atas meja, tapi makanan ya diletakkan di atas meja. Ya, atas meja makan. Dan tidak pula dengan menggunakan sukur rujah. Sukur rujah itu adalah piring kecil yang kita sampaikan tadi. Ini hanya untuk satu orang yang biasa kita gunakan sehari-hari. Itu yang pertama ya, adab yang pertama. Adab yang kedua adalah tidak bersandar. Ketika makan tuh nggak senderan kata orang Jawa. Ya, makannya tidak bersandar. Ya, kalau kita tadi menerapkan makan di bawah itu ya bersama-sama tuh nggak mungkin senderan Bapak Ibu. Muter kalau dalam satu meja muter begitu gimana senderan kan nggak mungkin kan. Tapi kalau satu-satu bisa saja di meja duduk atas kursi begini senderan gitu kan, atau kalaupun di bawah cari senderannya gitu. Jadi sebaik-baik kita makan adabnya itu nggak senderan. Ini dasarkan pada hadis Sahih Bukhari, la akulu muttaki'an innama ana 'abdun akulu kama ya'kulul 'abdu wa ajlisu kama yajlisul 'abdu. Aku tidak pernah makan sambil bersandar, kata Rasulullah. Aku enggak pernah makan sambil bersandar. Karena apa? Karena aku hanyalah seorang hamba. Aku hanyalah seorang hamba. Aku makan sebagaimana layaknya makan seorang hamba, dan aku pun duduk sebagaimana layaknya duduk seorang hamba. Kita kalau melihat tradisi Jawa ya, tradisi Jawa itu abdi dalam, abdi kraton gitu ya. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Dia merasa dirinya sebagai abdi. Abdi itu hamba, abdun. Maka dalam bahasa kita menjadi abdi gitu. Itu sebenarnya dari bahasa Arab, artinya abdun. Abdun itu adalah hamba.
Diindonesiakan menjadi abdi, mengabdi. Karena hamba itu adalah kita mengabdi kepada Allah. Maka dijadikan bahasa Arab menjadi abdi itu. Itu dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Abdi negara gitu kan. Abdi itu kita yang mengabdi samena wa ta'na gitu. Nah, abdi dalam misalnya gitu. Kita melihat kan ya, mungkin nggak bisa langsung ke ke keratonnya, tapi mungkin di film-film atau di ya kita melihat luar biasa kan abdi dalam itu. Nggak mungkin dia makan bareng sama rajanya itu itu nggak mungkin itu ya, mesti dia makan di tempat yang ya di bawah gitu ya. Seperti itulah kata Rasulullah, nggak pantaslah seorang hamba itu duduk di atas meja bersandar makan sebagaimana makannya seorang raja ya, itu nggak pantas gitu. Kita seorang hamba Allah, kita makan di hadapan Allah, tapi kita makan seperti seorang raja. Tapi bagaimana kita duduk di hadapan Allah, makan di hadapan Allah, itu sebagai seorang hamba. Makan seorang hamba. Jadi kita duduk nggak senderan gitu. Ini adabnya begitu. Ya, adabnya kita makan minum itu tidak bersandar gitu. Terus kemudian, nah bagaimana cara duduk? Ya, cara duduk ketika kita makan dan minum itu. Ya, ada sebuah hadis itu menjelaskan ya, bagaimana duduk, adab dalam makan. Ini hadis dari Anas bin Malik. Dia berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam muqiyan ya'kulu tamra." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk iqa saat makan kurma. Duduk iqa. Duduk iqa itu kalau kita duduk iftirosh, Bapak Ibu, iftirosh, duduk antara dua sujud itu kan kaki kanan mancat ya. Kaki kanan mancat kan itu ya. Nah, iqa itu kaki kirinya juga seperti itu. Jadi dua-duanya tuh mancat. Ya. Dan kita duduk di atas dua tumit itu. Ya, duduk di atas dua tumit. Mohon maaf ya. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi dua-duanya tuh mancat. Ya. Kira-kira kalau makan begini, ini nyaman nggak? Nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Dan memang makan itu sengaja dalam posisi yang tidak nyaman. Memang disengajakan duduk dalam posisi yang tidak nyaman. Karena apa? Biar kita nggak betah makan, nggak betah lama-lama makan. Memang sengaja dalam posisi yang tidak nyaman. Ya. Ada juga yang modelnya begini. Nah, yang model begini juga ada. Ini juga nggak nyaman. Makan model man. Tapi justru adabnya begitu. Adabnya begitu. Ya, jadi duduk iqa namanya ya. Duduk iqa memang duduk yang tidak nyaman tapi sopan gitu. Tidak nyaman tapi sopan. Sehingga kita makan itu nggak berlama-lama. Nggak berlama-lama makan. Karena memang sunnahnya makan itu kita makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau makannya dalam posisi puena gitu ya, posisinya enak, itu nanti makannya jadi lama itu, betah gitu. Maka buat posisi makan itu dalam posisi tidak nyaman tetapi sopan. Maka duduk yang dianggap sopan, tidak nyaman, itu adalah duduk iqa tadi itu. Kita kalau sholat duduk iftiros tidak bisa, maka kita bisa menggantikannya dengan duduk iqa. Ya, duduk iqa. Jadi kalau di kita melihat di Makkah Madinah itu
Itu orang-orang yang badannya berbobot itu Bapak Ibu, itu sulit. Duduk iftiros itu sulit, apalagi tawarruk. Ya, duduk tasyahud akhir itu nggak bisa itu kalau dipaksa tuh bisa guling gitu ya, itu nggak bisa. Jangankan tawarruk, iftiros saja nggak bisa, sulit. Sehingga jadi pilihannya apa? Iq'a. Kita akan banyak melihat orang di sana sholatnya itu duduk antara dua sujud atau tasyahud awal bahkan tasyahud akhir itu iq'a, menggunakan iq'a itu. Dan itu agak mudah bagi orang yang badannya berbobot ya, bobotnya bobot banget gitu ya, berbobot banget gitu, itu enaknya ya iq'a itu, dan itu boleh ya. Nah, makan itu juga dengan menggunakan cara duduk seperti itu juga diperbolehkan, dan bahkan itu sunnahnya begitu berdasarkan hadis Muslim ya dari Anas bin Malik ini, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam muqayyan ya'kulu tamra. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk iq'a saat makan kurma. Nah, kemudian adab berikutnya di saat kita makan adalah kita tidak mengomentari makanan Bapak Ibu. Tidak mengomentari makanan, tidak mencela makanan, tidak menjelek-jelekkan makanan. Ya. Jadi jangan dikomentari. Sebagaimana hadis sahih Bukhari dan Muslim, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan ya, menjelek-jelekkan makanan. Aba, mengaibkan ya. Aba itu aib, menjelekkan, mencari-cari kekurangan makanan itu ya. Rasulullah enggak pernah mencari-cari menyebut-nyebut kekurangan makanan itu, menyebut aibnya makanan itu, enggak komentari. Dimana beliau kalau memang beliau itu senang dengan makanan itu ya beliau ambil, beliau makan. Tapi ketika beliau mungkin tidak berselera dengan makanan itu, enggak cocok ya dengan makanan itu, beliau tidak memakannya tapi tidak mengomentarinya. Nah, kalau kita itu kan lebih banyak komentarnya daripada makannya gitu. Kebiasaan kita itu menjadi komentator, apalagi kalau mantainan itu, mantainan pulang dari mantainan suami istri atau dalam rombongan itu, rombongan apa mantainan gitu ya, itu kira-kira kalau pulang itu ceritanya tentang apa? Kira-kira tentang apa Bapak Ibu? Pulang dari Jagong gitu, itu ceritanya tentang apa? Kalau enggak cerita tentang mantennya, cerita tentang jamuannya ya. Kalau enggak gitu cerita tentang undangannya. Yang paling banyak dikomentari adalah makanannya. Itu sopnya kok kurang asin ya, itu tadi ininya kok ini ya. Pokoknya ngomentari makanan gitu. Ya. Nah, hati-hati kita di rumah juga begitu ya. Kalau istri masak terus kemudian mungkin kurang pas seleranya pada suami ya, kita usahakan untuk tidak mencela ya, tapi mungkin dengan cara yang baik ya. Ada caranya yang sopan. Misalnya kalau makanan itu keasinan misalnya, mungkin kita bisa mengatakan ini kalau dikurangi garamnya sedikit saja ini enak banget, mesti lebih enak lagi ya. Kan enak, mendengarnya juga enak kan. Atau kurang asinnya, ini kalau ditambah sedikit garam lebih enak lagi ini. Itu enak kedengarannya. Ini makanan kok asin banget. Nah, itu jadi nggak enak didengar, tuh nggak enak gitu. Tapi kalau kita katakan ini kalau ditambah sedikit saja garamnya, ini rasanya lebih enak. Mungkin kalau minuman juga begitu. Ini kalau ditambah sedikit lagi gulanya, enak banget ini. Jadi bahasanya tidak bahasa mencela gitu ya, tidak bahasa mencela, tidak bahasa kita mencari kekurangan dari makanan itu. Apalagi kalau kita makan itu langsung itu dari ciptaan Allah ya. Kalau ini kan masih ada campur tangan manusia di situ ya yang mengolah. Misalnya kita beli apa? Beli buah
ya, buah itu kan langsung itu dari Allah, nggak ada campur tangan manusia untuk membuat rasanya. Kita beli jeruknya itu kecut gitu ya, jangan sampailah kita mengatakan ini jeruk kok kecut banget ya, itu jangan sampai ya. Ini semangka kok nggak manis blas gitu, ini mangga kok kecut banget gitu, itu jangan sampai Bapak Ibu kita mengatakan hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena yang menciptakan mangga, jeruk, semangka itu ya ada di situ, ya ada di hadapan kita itu. Dia melihat kita menyantapi ciptaannya itu, dia melihat itu, dia melihat, dia menyaksikan, ya pemberiannya kepada kita, rezeki yang dia berikan pada kita berupa mangga, semangka, melon, apalah ya semua buah-buah itu adalah sajian Allah kepada kita, sajian dari Allah kepada kita, dan dia melihat dan memperhatikan kita sedang menyantap ciptaan dan sajiannya itu. Jadi jangan sampai kita ngomentari makanan itu. Kenapa? Yang menciptakan dan yang menyajikan ada di situ. Cuman kita nggak merasakan gitu, apalagi melihat. Maka ini yang harus kita usahakan, bagaimana kalau mata kita nggak bisa melihat Allah di saat kita makan, minimal hati kita bisa merasakan. Hati kita bisa merasakan bahwa ini yang menciptakan makanan ini ada di sini. Ya, yang menyajikan makanan ini ada di sini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita merasakan itu, rasanya kita tuh nggak sampai untuk mengucapkan ini makanan kok nggak enak ya, ini jeruk kok kecut ya, ini semangka kok nggak manis gitu. Itu nggak akan terucapkan oleh kita. Ya, itu nggak akan terucapkan Bapak Ibu oleh kita ya. Kenapa? Karena kita merasakan yang menciptakan itu ada di situ gitu. Oleh karena itu kata Rasulullah itu jangan sampai kita mencela makanan. Jadi Bapak Ibu kalau kita makan terasa nggak enak, udah diam aja, nggak usah dikomentari, ya, nggak usah dikomentari. Khawatirnya kita apa? Khawatirnya kita terjerumus kepada kufur nikmat. Ya, kita akan terjerumus pada kufur nikmat. Kita terjerumus pada orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya, kita bersyukur ada makanan yang kita makan gitu, meskipun tidak sesuai dengan selera kita, tetapi kita bersyukur masih ada makanan yang kita makan. Karena di sisi lain banyak orang-orang itu yang tidak mendapatkan makanan, dan kita bersyukur kita bisa mendapatkan makanan itu. Maka yang lebih kita tonjolkan di saat kita makan itu adalah syukurnya, bukan enaknya. Ya, syukurnya bukan enak dan nikmatnya. Kalau selama ini kan ya saya lah, panjenengan mungkin enggak ya. Kadang-kadang saya kalau makan itu yang lebih ditonjolkan tuh enaknya, Pak. Ya, enaknya, bukan syukurnya di saat makan itu, tapi enaknya ya. Maka kita sering tuh kan mencari makanan itu kan nyari yang enak. Kalau kita beli misalnya beli di restoran atau beli di rumah makan atau beli di warung makan itu, mesti kita cari adalah yang enak gitu. Karena memang dalam makan itu yang lebih kita tonjolkan biasanya enaknya, bukan syukurnya. Sehingga ketika kita makan sesuatu yang itu enggak sesuai dengan selera kita, itu biasanya alhamdulillahnya lupa, Pak. Ya, habis makan lupa mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena yang kita tonjolkan nikmatnya. Ketika kita memakan sesuatu yang kita tidak merasa nikmat dalam memakannya, kita lupa mengucapkan alhamdulillah. Kira-kira panjenengan kalau makan sesuatu nggak cocok dengan seleranya, pakai alhamdulillah nggak selesai makan? Terucapkan nggak Bapak Ibu alhamdulillah? Nggak akan terucapkan. Yang terucapkan adalah mencela tadi itu. Wah, makan enak belas sudah, besok nggak usah kesini lagi. Bukannya alhamdulillah yang terucapkan. Nah itu tadi orientasi makan kita nyari enaknya gitu. Kalau kita udah orientasi enak, itu sulit kita untuk mengucapkan alhamdulillah setelah kita makan.
Tapi yang mudah adalah ya mengungkapkan, mengomentari makanan itu. Tapi kalau yang kita tonjolkan adalah syukurnya kita, akan terucapkan alhamdulillah hari ini kita bisa makan. Ya, hari ini kita bisa makan, alhamdulillah. Nah, adabnya begitu Bapak Ibu ya, adabnya di saat makan. Ini nanti di hadapan panjenengan ada minuman ini, cocok dan tidak jangan dikomentari. Ya, wah tehnya pahit ini, wah kurang pahit, oh ini kurang manis, udah nggak usah dikomentari. Alhamdulillah, syukur hari ini kita bisa minum. Monggo Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah enak, itu aja. Alhamdulillah enak gitu. Oke, yang berikutnya ya, adab yang berikutnya adalah hendaknya kita makan itu tidak sendirian dan makan bersama yang lainnya. Jadi berjamaah dari Bapak Ibu ya, berjamaah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ijtami'u ala ta'amikum yubarik lakum fih. Berkumpullah kalian dalam menyantap makanan kalian secara bersama-sama, karena di dalam makan bersama itu akan memberikan keberkahan kepada kalian. Ini kata Rasulullah, santaplah makanan itu bersama-sama, atau bersama-samalah kalian, berjamaahlah kalian dalam makan itu. Karena apa? Berjamaah di dalam makan itu mendatangkan keberkahan bagi kalian. Nah, termasuk nih hari ini kita minum bersama. Sebetulnya ada makanan, cuma nggak mau makan bersama, bawa pulang. Makanya di beberapa tempat kajian pagi kayak gini Bapak Ibu, itu tidak pernah dibungkus, tapi pakai piring. Kalau dia memang nggak mau makan, sudah nggak dapat makan dah, itu nggak bisa bawa pulang karena dipakai piring itu. Ya, ada di beberapa tempat saya ngisi kajian subuh itu nggak pernah dibungkuskan, tapi disiapkan di serambi masjid. Kalau ini kan kita nggak punya serambi ya ini ya. Nah, di masjid yang di situ saya ngisi kajian itu ada serambinya agak luas. Itu di serambi itu udah siap meja, tapi masih pakai meja tadi. Disiapkan di situ tempat makan, sehingga nanti setelah pengajian semuanya di situ nyantap makanan bareng-bareng. Ya, yang paling enak lagi ada di daerah menuju ke bandara di sana ya. Terus sebelum ada setelah kita turun dari Auri itu kan ada sungai di situ ya, Kali Pepe dia. Nah, itu nanti kita ke kiri bisa ada masjid nanti di situ. Itu makannya tuh di halaman masjid. Di gelar kloso gitu, udah makan di situ, Masya Allah. Dan itu nggak pernah dibungkus di situ juga. Makanya pakai piring, kalau soto ya mangkok gitu. Ya, kalau nasi liwet itu biasanya piringan gitu. Jadi nggak pernah dibungkus. Karena apa? Memang prinsipnya kita ya, kan ada katanya barokah ya, subuh barokah gitu kan. Subuh barokah itu makan bareng. Justru barokah itu dimakan barengnya itu. Lah kalau judulnya subuh barokah, makan dibuat sendiri di rumah, makan sendiri, namanya nggak ada barokahnya itu, nggak ada barokahnya. Mohon maaf ini ya. Kalau ini kan dibungkus bawa pulang nih, makan sendiri di rumah, terus barokahnya di mana coba? Di rumah makan bareng ya. Barokahnya karena di rumah makan bareng Pak. Betul juga alasannya. Karena kalau di sini anak-anaknya nggak ikut gitu. Kalau di rumah itu sama anak-anaknya gitu. Kalau begitu nggak pengajian juga bisa makan barokah juga gitu, nggak harus ikut pengajian gitu. Tapi ini tujuannya mungkin subuh barokah itu ya biar kita makan bareng-bareng gitu. Pernah saya sampaikan ini di beberapa tempat, alasannya sama alasannya, ribet Pak. Di sini kalau saya katakan itu mesti ibu-ibu mengatakan ribet Pak. Harus nyuci piring, nyiapin semuanya, ribet. Ya.
harus ngundang, kalau soto ya harus diundang yang warung sotonya itu. Dibawa ke sini gitu. Ribet memang, ya. Ribet memang. Tapi sebetulnya ada yang nggak ribet juga. Ya udah dibungkus, kita makan di sini gitu. Nggak usah pakai piring, juga nggak pakai mangkok, ya udah pakai yang seperti biasa, kotak atau apalah itu ya. Tapi kita sepakat makannya di sini. Ayo kita bareng-bareng makan di sini. Nggak ada yang boleh bawa pulang. Ya, kalau nggak mau ribet gitu kan, dah makan di sini. Tinggal nyiapin apa? Di luar itu ada tempat sampah. Udah itu aja disiapin. Habis makan silakan dibawa, letakkan di tong sampah gitu. Itu enak gitu Bapak Ibu. Itu namanya subuh barokah. Nah, kalau ini namanya kajian saja. Barokahnya diminum bersama. Oke, itu tadi ya. Jadi kebarokahan itu terletak kepada kebersamaan. Saya pernah membaca Bapak Ibu, kisah seorang sahabat itu, saya lupa namanya. Jadi ada sahabat itu, dia nggak akan makan kalau nggak punya teman. Ya, dia nggak akan makan kalau nggak ada teman makannya. Kenapa? Dia ingin mencari barokah itu. Dia nggak mau makan sendiri. Karena keberokahan makanan itu terletak pada kebersamaan di dalam makan itu, menyantap makan bersama. Jadi suami nggak akan makan kalau nggak ada istrinya. Istri nggak akan makan kalau nggak ada suaminya, makan bareng. Ya, yang penting makan itu bersama. Mungkin bersama istri, bersama suami, atau bersama anak-anak. Nggak mau makan sendiri. Dan dia selalu mencari orang ngajak makan. Kalau nggak ada teman, dia ngajak, ayo makan, ayo ke rumahku, kita makan gitu. Ini kalau semua kita menerapkan itu enak loh Pak, ya. Jadi setiap hari itu kita ditraktir semua sama orang. Ayo siapa lagi yang mau ngajak aku makan gitu. Jadi bukan ngajak orang makan, malah ayo siapa yang mengajak aku makan gitu. Ya. Jadi kita akan selalu mengajak orang makan ya, karena nggak mau makan bersama. Di kantor misalnya kita, yuk kita makan bareng ya, meskipun bayarnya sendiri, yang penting makannya bareng gitu. Ya, makan bareng nggak harus bayar sendiri kan, bisa kita ayo kita makan bareng ya gitu. Tapi bayarnya sendiri gitu. Nah, jadi memang ada ruhnya ya, ruh di dalam makan bersama itu, di situ ada kebarokahan. Ini bisa kita mulai dari rumah kita Bapak Ibu ya. Kita mulai dari rumah kita makan bareng. Kalau nggak bisa, saya katakan tadi, kalau kita belum bisa dalam satu nampan, dalam satu piring bersama, minimal kita makan di waktu bersamaan di tempat yang sama. Minimal itu dulu kita terapkan. Kita makan bersama anak-anak ya, sekeluarga di waktu yang bersamaan, meskipun masih di meja. Jadi satu-satu dulu sunahnya kita coba. Ya, kita coba. Apa makna barokah di dalam makan bersama itu? Kita tahu barokah itu kan nikmatnya bertambah. Ya, bertambah. Barokah itu artinya adalah bertambah. Sesuatu yang sedikit terasa banyak, itu namanya barokah. Maka rezeki kita kalau barokah, meskipun nggak banyak-banyak banget sih rezekinya, tapi itu cukup itu untuk kehidupan kita, cukup, kebutuhan kita cukup, itu namanya barokah. Dan sebaliknya, kalau nggak ada keberokahan itu, meskipun terlihat banyak tetapi terasa kurang. Terlihat banyak tapi yang dirasakan kurang, itu namanya nggak barokah. Kalau barokah itu terlihat sedikit tapi terasa banyak, ya, terlihat sedikit tapi terasa banyak. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Muslim, ta'amul wahidi yakfil snaini wa ta'amus snaini yakfil arba'a wa ta'amul arba'a yakfil thamaniyah. Kalau orang itu makan bersama, kata Rasulullah, makan bersama itu makanan yang mestinya cukup untuk satu orang, tapi kalau bersama bisa cukup untuk 2 orang. Jadi makanan yang mestinya hanya cukup untuk 1 orang, tapi kalau makannya bersama bisa cukup untuk 2 orang. Makanan yang itu mestinya hanya cukup untuk 2 orang,
Tapi kalau makannya bersama itu bisa cukup untuk 4 orang. Makanan yang mestinya hanya cukup untuk 4 orang kata Rasulullah, ya, wa ta'amul arba'ah, makanan yang cukup hanya untuk 4 orang. Misal ada roti di situ, ada 4 orang, terus rotinya 4, itu cukup satu-satu. Tapi kalau bareng-bareng makan dalam roti yang sama itu bareng-bareng, itu bisa cukup untuk orang 8. Artinya orang 8 makan bareng itu kenyangnya sama dengan makan sendiri-sendiri satu untuk orang 4. Orang 4 makan rotinya satu-satu, diambil satu-satu begitu bawa pulang gitu. Itu beda dengan orang 8 makan dalam 4 roti di situ, makan bareng di situ, bagi-bagi di situ. Itu kenyangnya sama. Kenyangnya sama. Terlihat sedikit tetapi rasanya banyak. Itulah yang dimaksud dengan barokah. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, adab yang berikutnya adalah ketika makan kita memulai dengan mengucapkan basmalah, ya. Ini adab. Panjenengan tidak baca basmalah pun makannya tetap halal, ya, tetap halal. Tapi kurang adab. Ya, meskipun halal tapi kurang adab, sehingga keberokahnya menjadi hilang atau berkurang, ya, tidak hilang tapi berkurang. Tapi dengan mengucapkan basmalah ketika makan itu menambah keberokahan, tidak mempengaruhi halal haramnya, tetapi mempengaruhi keberokahan. Bagaimana kalau kita lupa? Ya, gimana kalau kita lupa? Maka kalau kita lupa, ucapkan bismillah itu di saat kita ingat, ya, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kita ucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Itu kita ucapkan di saat kita ingat. Meskipun hanya tinggal 1 suap Bapak Ibu. 1 suap terbatuk-batuk begitu. Waduh, tadi lupa bismillah, makanya batuk-batuk gitu. Nah, biasanya kita baru ingat lupa bismillah kalau ketika makan tuh terbatuk-batuk gitu. Tapi kalau makannya lancar lahap itu lupa kalau tadi bismillah. Kalau udah terbatuk-batuk baru ingat, oh tadi berarti saya lupa mengucapkan bismillah. Di saat kita ingat, kita ucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kemudian berikutnya adalah setelah makan diakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ingin panjang, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tapi kalau singkatnya alhamdulillah, tambah sedikit alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau itu kita ucapkan, maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa kalian yang sudah kalian lakukan. Allah tuh senang Bapak Ibu, setelah rezeki Dia berikan kepada kita, terus kita ucapkan terima kasih dengan ucapan alhamdulillah. Allah senang, dosa kita Allah ampuni. Tapi kalau habis Allah berikan kita rezeki, kita nikmati rezekinya, enggak kita ucapkan terima kasih kepadanya, Allah enggak ridho. Itu sama Pak, kita juga gitu. Kita ngasih sesuatu pada orang, orang tuh enggak ngucapin terima kasih, itu hati kita tuh gelo rasanya Pak. Ya, besok mau ngasih tuh berat, ini orang enggak tahu terima kasih ini. Tapi kalau ada orang kita kasih sesuatu, Pak matur nuwun nggih Pak, matur nuwun enak banget, dia mau Pak kasih bareng itu habis semuanya. Atau pas kita kasih dia makan di situ sampai habis, ya, kita senang banget, besok kita tambah lagi itu. Allah juga begitu. Makanya makanan itu jangan sampai tersisa Bapak Ibu di rumah kita. Jangan tersisa. Ya, habiskan semuanya. Kita tunjukkan kepada Allah kalau kita senang dengan rezeki yang Allah kita berikan. Ya Allah berikan. Kita tunjukkan kepada Allah, jangan sampai tersisa. Maka kalau ada tersisa di jari, dicilat kata Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena buat yang memberikan itu senang, karena dia lagi melihat kita menyantap rezeki yang dia berikan kepada kita, kita habiskan di hadapannya itu. Maka jangan sampai di rumah kita ada piring habis makan masih tersisa banyak, jangan sampai. Kalau anak-anak kita nggak habis makannya, ayo Bapak Ibu selesaikan itu, ya, dibersihkan oleh Bapak dan Ibunya. Diet, ya, sekali-kali jangan diet lah, cuma sedikit aja kok, cuma nyempurnakan. Tapi setiap hari ya tadi itu. Ya makanya anak-anak jangan dikasih makan yang banyak dulu, kalau kurang tinggal nambah gitu. Ini kan ada rumus yang salah Bapak Ibu.
Ibu-ibu ya, itu biasanya biar anaknya makan banyak, langsung di piring itu dikasih nasi yang banyak. Anak-anak sudah nek gitu ngelihatnya, tuh banyak banget. Nafsu makannya sudah hilang, Pak. Ya, nafsu makan sudah hilang, maka sering nggak habis karena udah terlihat banyak. Itu seperti pekerjaan. Pekerjaan itu kalau kita langsung berikan pekerjaan yang banyak itu langsung lemes, Pak, itu. Tapi kalau kita kasih makanan sedikit, itu terasa kurang, enak nambah, enak nambah, enak nambah. Ya, mesti begitu. Sesuatu kalau udah sedikit terasa enak, Pak. Tapi kalau banyak nek. Itu kadang kesalahannya di situ. Pengen anak makan banyak, langsung dikasih banyak, malah anaknya nek, malah jadi nggak makan. Maka kalau ingin anak kita makannya banyak, kasihlah sedikit dulu. Akan terasa enak, Bu. Nambah, Bu. Tambah lagi sedikit, jangan tambah banyak. Tambah sedikit. Bu, enak, tambah lagi. Tambah lagi. Akhirnya apa? Jadi banyak. Ya. Jadi banyak gitu. Makanya orang kalau ngemil tuh jadi banyak, kenapa? Karena sedikit-sedikit gitu. Dikit-dikit enak. Maka anak-anak itu kan, Bu, Pak, kalau makan itu tinggal sedikit rebutan kan. Tinggal sedikit itu terasa enak kan. Jadi kue lebaran, saya sering ngamati kue lebaran. Kue lebaran itu Bapak Ibu, kalau pas lebaran pertama kedua kan banyak banget nih, di toplesnya tuh masih penuh begitu. Itu mau makan males, Bu. Coba kalau tinggal sedikit, pas akhir-akhirnya enak ternyata ya, kok dulu nggak dimakan. Itu kok udah tinggal sedikit tuh enak gitu. Jadi yang sedikit tuh enak, maka jangan langsung dikasih banyak gitu. Oke, itu adabnya kita ucapkan terima kasih kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian untuk makanan yang beku bukan cair itu disunahkan untuk makan dengan 3 jari. Jadi misalnya kita megang kurma itu jangan dengan 5 jari begini, cukup dengan 3 jari. Terlihat sopan, ya, terlihat sopan. Ngambil tempe itu jangan 5 jari Bapak megang tempe. Megang tempe, megang tahu itu jangan 5 jari, tapi cukup dengan 2 jari atau 3 jari. Ya, ini sunnahnya begitu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bi thalasi asabi' fa iza faragha la'iqaha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa makan dengan menggunakan 3 jari tangan. Apabila sudah selesai makan, beliau kemudian menjilatinya. Tapi kalau jenengan beli soto, bakso, ya jangan dengan 3 jari. Ya, beli bubur makan 3 jari itu tidak bisa, Pak. Ya, itu nanti susah itu. Ya, jenang lemu pakai 3 jari itu nggak bisa. Ya, ini kalau makanannya makanan yang keras, gitu ya. Terus kemudian singkat saja, hendaklah makan menggunakan tangan kanan. Tangan kiri nggak sopan. Halal, tapi nggak sopan. Karena apa? La ta'kulu bisyimali fa inna syaitana ya'kulu bisyimal. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena syaitan itu makan dengan tangan kiri. Kita harus berbeda dengan syaitan. Jangan mengikuti kebiasaannya syaitan. Ya, jadi biasakan makan dengan tangan kanan. Terus kemudian ambil dari bagian yang terdekat. Jadi kalau makan itu, makan bareng itu jangan ngambil di bagian yang depan orang, tapi ambillah bagian terdekat. Jadi kalau makan bareng tadi itu, nah itu panitia harus pintar, Pak. Jangan sampai di sebelah sini ayam, sebelah sini tempe, tahu lah. Itu kasihan nanti yang disebar. Jadi tapi disebar secara merata, biar dia ngambil di bagiannya, tidak ngambil bagian orang lain. Terus kemudian kalau ada makanan yang terjatuh, ya. Tentu ini yang keras lagi, bukan yang cair ya. Yang terjatuh ambil. Tetap diambil, kalau ada yang kena kotor buang yang bagian kotor, makan yang bersihnya. Jangan kemudian jatuh udah lepas, anaknya mengambil isin kayak gitu. Itu kan. Tetap diambil, dibersihkan. Ya. Jorok, orang bilang jorok, ya udahlah itu kata orang gitu. Tapi kita mensyukuri nikmat Allah. Ya. Barangnya terjatuh kita bersihkan, kita makan. Tapi kalau yang jatuh itu adalah mie ayam begitu, ya tidak usah diambil. Ya,
Itu jorok bener itu ya. Itu susah membersihkannya Pak. Dibersihkan minyak rasanya hilang Pak. Nah, ya. Jadi yang bisa dibersihkan monggo dibersihkan. Jadi kata-kata belum 5 menit itu ada baiknya juga Pak ya. Belum 5 menit gitu ya. Itu ada baiknya juga, enggak mubazir. Kemudian berikutnya lagi, tidak meniup ketika makanan itu panas. Jangan ditiup. Ya, tapi biarkan dia dingin dengan sendirinya. Ya, cara mendinginkannya monggo lah gimana cara, tapi jangan ditiup gitu. Terus kemudian ketika minum itu tidak bernapas di saat minum Bapak Ibu. Ini kita minum nih, gelas rusak. Bernapas itu tidak boleh. Itu enggak sopan. Ya, mungkin dalam teori kesehatan mungkin juga enggak sehat ya, karena mengeluarkan karbon dioksida itu. Jadi cukup satu napas lepas, bernapas lagi, minum lagi dalam satu napas, kemudian lepas lagi, ya. Jadi nggak langsung gitu ya. Jadi nggak langsung beberapa napas gitu dalam satu minum. Jadi satu napas berhenti dulu, satu napas berhenti lagi. Etikanya begitu. Kemudian tidak makan dan tidak minum di piring yang atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Saya yakinlah jenengan tidak ada ini. Ya. Karena kata Rasulullah apa? Janganlah kalian makan dan minum dengan menggunakan gelas dan piring dari emas dan perak. Karena itu adalah ya yang biasa dilakukan oleh orang kafir di dunia ini untuk kalian nanti di akhirat. Di akhirat kelak ternyata piring makan kita emas dan perak. Maka jangan dulu di dunia, sabar. Tunggu di akhirat besok. Mendahulukan makan dari sholat. Kalau makanan sudah terhidang, dahulukan makan. Jangan tinggalkan makanan, itu enggak sopan. Ya. Dan Allah juga enggak senang nanti ketika sholat ingat makan. Gitu. Jadi kalau makan sudah terhidang, silakan disantap makanan, ya baru sholat. Kemudian ada berikutnya, tidak boleh minum langsung dari ceret. Ya langsung apa? Apa namanya itu? Yes, langsung dari teko apa ya? Apa namanya Pak Jawanya? Ya. Jadi yang tempat air itu kan ada langsung, nah itu. Itu juga tidak sopan. Kemudian tidak berlebih-lebihan itu tadi ya, Rasulullah selesai makan sebelum kenyang. Jadi tidak berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Terus tidak memakan di tempat yang situ ada makanan haramnya. Jadi misalnya di restoran di situ menyediakan makanan haram di situ ya, ada ya mungkin rica-rica babi atau apa juga, tapi ada juga yang halal. Sebaiknya kita tidak makan di tempat yang situ disediakan makanan haram ya, meskipun yang kita pesan yang halal. Loh, saya kan makan ayam, bukan pesan babinya, bukan pesan yang lain. Itu enggak sopan, enggak pantas lah ya, enggak pantas kita makan di tempat di situ disiapkan makanan yang haram. Itu enggak sopan, enggak pantas. Oke Bapak Ibu ya, ini saya kira beberapa adab ya, beberapa adab dalam makan dan minum yang saya ambil dari hadis-hadis Rasulullah ya, dari sunnah Rasul. Ini bukan karangan kita sendiri, tapi ini adalah memang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Semoga kalau kita belum bisa menerapkan semuanya, mungkin sebagian dari kita sampaikan bisa kita mulai dari rumah kita. Ya, mana yang mungkin kita lakukan, monggo kita lakukan agar apa? Agar makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu memberikan kebarokahan bagi kita, bagi keluarga kita. Demikian, semoga ini bermanfaat ya bagi kita semua. Mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Mari kita akhiri, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.